Pihak keluarga Mukaromah, ibu dari bayi yang meninggal dunia saat persalinan melaporkan tim medis Puskesmas Kedundung ke Polres Bangkalan. Pihak keluarga melaporkan dugaan malpraktik persalinan Mukaromah ke Polres Bangkalan. Menurut paman pasien, laporan sudah diterima Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Bangkalan. Menurut rencana, hari ini polisi akan mulai melakukan pemanggilan saksi-saksi di Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Bangkalan. Karena ulah dan seperti itulah keluarga saya sangat dirugikan. Tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian Polres Bangkalan. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan Puskesmas, pihak Puskesmas Kedundung, Modung Bangkalan. Lebih lengkap soal dugaan malpraktik ini, saudara, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Kanit Pidum Polres Bangkalan, Ibtu Mas Herli. Pak Herli, selamat siang. Selamat siang, Pak Paskalis. Oke, Pak, ini laporannya sudah masuk kapan, Pak, untuk laporan dari keluarga? Ya, bisa kami laporkan, Pak Paskalis, bahwa laporan tersebut sudah memang betul kami menerima laporan tersebut itu pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, tepatnya pukul 10 malam. Dari pihak suami dari pasien Ibu Mukaromah, atas nama Bapak Sulaiman, melaporkan kejadian tersebut. Sehingga dari penyidik menerima laporan, selanjutnya melakukan langkah-langkah awal untuk menangani laporan tersebut. Artinya laporan sudah ada lebih dari 1 pekan, Pak, sejak hari Senin 4 Maret. Sejauh ini langkah-langkah awalnya apa saja yang dilakukan atau yang sudah dilakukan polisi, Pak? Ya, bisa kami laporkan dari unit dari Satreskrim. Ini kita melakukan langkah-langkah dari awal menerima laporan. Kami sampai saat ini sudah memeriksa 3 saksi dari pelapor, dari bidan di di bawah Puskesmas Kedundung Modung atas nama inisial L, dan satu lagi bidan atas nama AM. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit RSIA Glamor Husada yang ada di Kecamatan Kamal, yang juga pada saat itu yang melaksanakan operasi sesar untuk mengeluarkan kepala dari si bayi, dari rahim Ibu Mukaromah, setelah mendapat rujukan pasien dari Puskesmas. Oke, Dan juga kami sudah berkoordinasi forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan. Begitu, Mbak Pascal. Oke, sudah ada 3 saksi, lalu juga koordinasi dengan RSCA dan forensik. Kalau dari Pidum Polres Bangkalan, Pak, kronologis yang diterima dari cerita keluarga, lalu juga sudah merangkum dari saksi-saksi ini bagaimana sebenarnya, Pak? Ya, memang betul bahwa pada hari itu pasien ini, si Ibu Mukaromah, masuk ke Puskesmas Kedundung untuk menjalani pemeriksaan perawatan untuk masalah janinnya. Selanjutnya terjadi insiden tersebut. Selanjutnya setelah itu, karena mungkin di Puskesmas Kedundung untuk menangani pasien lebih ofensif, akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSIA Glamor Kamal, dengan kondisi bahwa kepala janin ini masih ada, kepala bayi ini masih ada di dalam janin si Ibu Mukaromah. Selanjutnya untuk dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan kepala bayi ini dari rahim Ibu Mukaromah, bertempat di Rumah Sakit Glamor Husada Kamal. Selanjutnya badan bayi dan kepala bayi ini selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Bangkalan.
untuk dimintakan visum dan otopsi di dokter forensik yang ada di rumah sakit tersebut. Oke. Demikian, Mbak. Ini tadi juga dari Dinas Kesehatan Bangkalan, dari Dinkes Bangkalan menyatakan bahwa sebenarnya ada miskomunikasi antara pihak puskesmas dan juga pihak keluarga. Nanti apakah dua pihak ini akan dikonfrontir, Pak? Yang jelas kami melaksanakan penyidikan kami sesuai SOP yang ada. Yang semua yang terkait dengan peristiwa tersebut akan kami mintai keterangan untuk membuat jelas peristiwa tersebut. Begitu, Pak Pastor Saleh. Termasuk Dinas Kesehatan juga akan dipanggil? Ya, yang terkait ya termasuk dari Dinkes Bangkalan maupun dari dokter forensiknya, juga dari Rumah Sakit Glamor, akan kita mintai keterangan semuanya untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan di Satreskrim. Demikian, Mbak Oke. Pascalis. Oke, terakhir Pak, ini sanksinya kalau memang terbukti malapraktik apa Pak? Kita masih mendalami peristiwa tersebut. Untuk saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan terhadap perkara tersebut untuk guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Nanti dari pihak penyidik ada beberapa tahapan, mungkin nanti setelah gelar perkara kita bisa menentukan pasal-pasal yang nanti diterapkan apabila nanti terbukti ada peristiwa pidana. Demikian, Mbak Pascalis. Baik, Pak Herli, terima kasih sudah bergabung memberikan informasi siang ini. Kanit Pidum Polres Bangkalan Ibtu Mas Herli. Terima kasih Pak Herli, sehat selalu.